Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang keempat, mengenal surah-surah pendek. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenal surah-surah pendek. Surah-surah pendek dalam Al-Quran kita kenal dengan sebutan juz amma yang merupakan juz terakhir dari Al-Quran, yaitu juz ke-30. Pada juz ini terdapat kumpulan surah pendek Al-Quran yang biasa dijadikan sebagai hafalan untuk anak-anak di sekolah dan di pengajian-pengajian, serta sering dibaca dalam sholat wajib yang 5 waktu maupun sholat sunnah. Jumlah surah pendek Al-Quran pada juz amma terdiri atas 34 surah yang diawali dengan surah An-Naba dan diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Hampir semuanya diturunkan di Mekah dan hanya 3 surah yang diturunkan di Madinah, yaitu surah Al-Bayyinah, surah Az-Zalzalah, dan surah Al-Asr. Nah, sudahkah kalian menghafal beberapa surah pendek tersebut? Jika sudah, sebaiknya kalian juga mempraktikkannya dalam sholat. Mengapa demikian? Agar hafalan kalian tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kalian juga dapat meminta kakak atau kedua orang tua untuk menyimak hafalan kalian, agar bacaan kalian juga benar dan baik. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Anak Islam harus rajin membaca Al-Quran. Mampu membaca dan menghafal Al-Quran sangat penting. Ingat, setiap melaksanakan sholat, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dan disunahkan membaca surah-surah selain Al-Fatihah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, harus dapat membaca dan menghafalkan Al-Quran. Supaya hafalanmu tidak mudah lupa, luangkan waktumu setiap hari untuk membaca dan menghafal Al-Quran. A. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Terdiri atas 7 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7. Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Kata yukadzibu dalam surah Al-Ma'un berarti mendustakan. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Yang pertama, orang yang suka menghardik atau membentak anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak suka memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang senang dipuji orang lain. Dan yang kelima, orang yang tidak suka menolong kepada sesama. Kemudian melafalkan surah Al-Ma'un. Melafalkan surah Al-Ma'un harus benar sesuai makhrajnya. Salah melafalkan surah Al-Ma'un dapat mengubah arti. Begitu juga salah mengartikan, kita akan berdosa karena salah melafalkan. Untuk itu, berusahalah melafalkan surah Al-Ma'un dengan makhraj yang benar. Mintalah bantuan ustadz atau guru agar terhindar dari kesalahan. Nah, marilah kita lafalkan surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. B. Surah Al-Fil. Kalian tentu pernah mendengar kisah Raja Abraha. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Pasukan bergajah dikerahkan dari Yaman menuju Mekah. Pasukan bergajah berjalan memasuki kota Mekah. Pasukan itu mengalami kegagalan karena Allah melindungi Ka'bah dari kehancuran.
Pasukan bergajah dihancurkan burung ababil dengan batu yang dibawanya dari neraka. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 570 Masehi atau 571 Masehi. Pada masa itu kemudian dijadikan oleh orang Arab sebagai awal penanggalan yang disebut tahun gajah. Pada tahun itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Melafalkan surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Melafalkan surah Al-Fil harus benar sesuai makhrajnya. Makhraj itu adalah ketepatan dalam pengucapan. Mari kita belajar melafalkan surah Al-Fil berikut dengan makhraj yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Kata Al-Asr berarti masa atau waktu yang diambil dari ayat pertama. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk surah Makiyah. Surah Al-Asr menerangkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Melafalkan surah Al-Asr. Melafalkan surah Al-Asr itu mudah. Lafalkan surah Al-Asr berulang-ulang dengan makhraj yang benar. Mintalah bapak atau ibu guru memberikan contoh melafalkan surah Al-Asr dengan makhraj yang benar. Ketika bapak atau ibu guru melafalkan, perhatikanlah dengan seksama. Tirukan pelafalan surah Al-Asr yang disampaikan bapak atau ibu guru. Ingatlah panjang dan pendeknya lafal surah Al-Asr. Lafal surah Al-Asr adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. D. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama. Surah Al-Qadar menjelaskan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Surah ini termasuk surah Makiyah. Surah Makiyah memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama surahnya pendek-pendek, yang kedua berisi tentang keimanan, dan yang ketiga turunnya di Mekah. Melafalkan surah Al-Qadar. Lafal surah Al-Qadar adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah adalah setiap alif dan lam yang bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14, yaitu ya, hamzah, ha, waw, mim, kaf, qaf, fa, ghain, ain, kha, ha, jim, dan ba. Contohnya al-insana, al-asri, al-fili, al-ma'una, al-miskini, al-yatima, al-fajri, al-malaikatu, al-qadri. Idgham syamsiyah adalah alif dan lam yang bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah juga ada 14, yaitu nun, lam, zat, ta, dad, sad, shin, sin, zai, ro, zal, dal, ta, dan ta. Contohnya as-salihati, ar-rahimu, at-tawwabu, bid-dini, war-ruhu, bis-sabri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.